sekarang nih eranya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ini sedang menjalankan apa yang beliau mendapatkan mandat, dan menurut saya apa yang dijalankan oleh beliau inilah yang paling tepat. Kalau saya melihat sih seperti kita membaca buku lah. Chapter ini sudah habis, kita buka chapter baru. Ya, kalau menurut saya Pak Jokowi itu adalah bagian dari chapter lalu. It's over. It's over. Udah selesai lah. Justru kita mau memperbaiki narasi tentang Orde Lama, karena istilah Orde Lama tuh Bung Karno tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama. Kok bisa? Kita negara hebat kayak begini dijajah oleh negara kecil di sana gitu ya. Jadi menurut saya ini perlu ada satu penjelasan yang lebih konkret, dan udah saatnya. Karena udah 80 tahun kita merdeka. Kata Socrates, untuk mencapai puncak-puncak kebudayaan, Anda harus melakukan disiplin conversation. Dalam bahasa kami di sini, sering-seringlah bercakap-cakap. Saya harus bekerja keras untuk menghadirkan orang tangguh ini, sahabat saya. Sering bertengkar dulu di DPR. Menteri Kebudayaan, Fadlizon. Thank you, Yao. Terima kasih Bang Akbar. Lama ya baru kita ketemu lagi. Iya. Enak mana bro? Jadi legislator atau jadi eksekutif? Menteri atau anggota DPR? Ya dua-duanya sih. Daripada tidak semuanya. Iya. Nah, Saya paham. Kalau DPR kan namanya legislatif, ngawasi, budgeting, legislasi. Tapi kalau eksekutif kan eksekusi kan. Eksekusi. Nah, kita lebih enaknya itu benar-benar kita bisa menjalankan apa yang menjadi gagasan kita, pikiran kita gitu. Fahri Hamzah beberapa pekan lalu di sini mengatakan gini. Kalau di DPR itu memang kita digaji untuk bicara bro. Ngomel, ngoceh melulu gitu kan. Parle. Tapi kalau di eksekutif itu jangan terlalu banyak ngomong. Tapi banyak kerja. Apapun namanya, saya menghormati apapun pilihan dan kegiatannya Pak Menteri sekarang ya. Saya berterima kasih loh dibawain banyak buku ini. Seperti biasanya kami mengumumkan beberapa kiriman buku dari pemirsa kami, penonton kami Pak Menteri. Ini adalah politik kebudayaan, pidatonya Pak Menteri pada saat menerima Profesor Kehormatan kemarin. Kemudian buku karya beliau nih, bukan karyanya orang nih. Ini tentang kartu pos yang terbit di era Belanda 1890-1940 tentang ini Padang dan Sumatera Barat dan sekitarnya. Ini kan tentang kartu pos. Iya, ini kartu pos koleksi saya kebetulan. Oke. Ini juga ini tentang kartu pos juga, tapi yang terbit tentang Semarang. Tapi kita hidupkan narasinya dari foto itu berbicara. Kenapa suka kartu pos? Karena unik aja ya. Unik kan bergambar ya. Kemudian juga banyak cerita dari. Cerita. Kan satu gambar 1000 kata. Oh iya. Iya. Kalau ini? Nah ini adalah koleksi saya dan penelitian waktu itu ditulis saya dengan Pak Edward McKinnon dan Pidia. Ini tentang keramik Cina temuan Sungai Musi di abad ke-7 sampai 19 Masehi. Oh, keramik Cina tapi ditemukan di Indonesia. Di Sungai Musi. Ini kan untuk menunjukkan bagaimana panjangnya sejarah peradaban perdagangan kita dengan banyak negara. Kalau ini? Ini tentang keris. Ini salah satu buku keris saya. Ini bersama Mas Basuki. Ini tentang taksu keris Bali. Saya udah nulis 3 buku lainnya. Itu keris Minangkabau, keris Kujang Pasundan. Aku dengar-dengar katanya ente punya keris itu banyak kali ya? Ya lumayan lah. Berapa? Ya ribuan lah. Tapi keris-keris Nusantara. Ya itu dia. Gue dengar bilang tak ada lagi katanya di atasnya Pak Fadlizon itu. Mantan Menteri Otonomi Daerah Parya Sasid. Iya. Cerita sama saya itu. Iya. Oke. Nah ini koleksi wayang. Tapi bukan koleksinya, tapi ada wayang. Saya juga mengumpulkan wayang udah puluhan tahun juga.
Ini tentang wayang-wayang di Nusantara. Ini ada 8.000 koleksi saya di sini. Tahun dibikin tahun berapa nih? Yang ini baru. Tadinya edisi bahasa Indonesia, sudah out of print. Nah ini sekarang edisi bahasa Inggris. Jadi bisa jadi. Ternyata Pak Menteri ini karakter menulis dan membacanya tidak berubah ya. Ini juga saya harus mengumumkan ini, teman saya Ahmad Bahar menulis buku tentang ini. Memang judulnya rada-rada mengerikan juga sih. Rapor Merah Sang Jenderal. Ini ya. Tapi kan penulisnya dia bukan saya. Gitu. Oke Pak Menteri, terima kasih dan terima apresiasi saya pada disiplin Anda untuk menulis ya. Seperti biasanya kan Anda itu dikenal sebagai politisi yang berpikir. Saya rasa itu sebuah pujian ya. Mudah-mudahan. Ya tapi begini loh. Dulu hampir semua politisi itu kalau kita lihat founding fathers kita, mereka itu selain membaca ya menulis. Itu dia. Kenapa Coba kita karakter lihat. itu tidak ada sekarang? Ya mungkin ini masalah harus ditradisikan lagi ya. Hampir semua, mau dia ideologinya kiri sampai ke kanan, semuanya menulis. Sehingga tulisan-tulisannya bisa kita baca sampai sekarang. Ada banyak buku di sini yang saya tidak sebanyak perpustakaan pribadinya Anda ya. Berapa judul sekarang Anda punya? Ya sekitar 100 ribuan. Perpustakaan, saya ngumpulkan udah lama. Iya, iya. Nah, dan Ini ada banyak menyangkut dengan topik itu tadi. Bagaimana kalau kita membaca misalnya perdebatan antara Safruddin Prawira Negara misalnya dengan siapa gitu kan. Haji Agus Salim. Wah dahsyat itu ya. polemik kebudayaan Iya, itu luar antara biasa itu. Sultan Takdir Ali Sultan Takdir Syabana, Syabana dan dengan- Sanusi Pane betul. dan juga yang lain. Luar biasa. Gila. Agar kemudian kita nyaman memasuki diskusinya, saya juga ingin memberikan ucapan selamat. Terima kasih. Profesor Kebudayaan. Ya kehormatan lah. Profesor Kehormatan, menyangkut dengan kebudayaan. Politik dan kebudayaan. Ya, Tidak tanya ini ya. ya saya kan ngajar di UNAS dari terdaftar sejak 2018 lah. Sebelumnya saya Baru. udah 8 tahun. Oh, oke. Di UI ngajar dulu 5 tahun. Dan juga sering di beberapa tempat. Udah ngajar lah kita. Kenapa bukan di UI? Kalau saya tidak salah, Anda Kalau kan UI kan rigid. Waktu saya di DPR udah nggak bisa lagi. iya. Tapi saya ingin memberi pengumuman kepada para penonton saya ini. Anda mahasiswa terbaik UI tahun berapa itu? Tahun 94. Sastra Rusia. Seluruh UI. Iya, tapi kan jurusannya waktu itu. Waktu itu saya S1 ngambil program studi Rusia. Kemudian saya jadi mahasiswa berprestasi tingkat fakultas. Habis itu diadu di tingkat UI. Alhamdulillah pertama kalinya mahasiswa sastra bisa menang lawan kedokteran, ekonomi, hukum. Sampai sekarang nggak terulang lagi. Apalagi sastra Rusia. Makanya saya cari ini ada lagi nggak nih setelah sekian puluh tahun ini? Belum ada. Belum ada ya. Ya kebetulan lah. Waktu itu saya jadi. Dan tingkat nasional nomor 3. Satu-satunya yang sosial waktu itu. Sosial ya. Dari 5 besar, saya nomor 3. 4 yang lainnya tuh eksak semua. Saya sebenarnya dulu jurusannya SMA saya adalah IPA. Saya lebih suka matematika sama fisika. Kenapa ke sana? Gara-gara baca novel Rusia. Waktu saya Dr. Sivago. Hah? Dr. Sivago. Saya baca dulu Dostoyevsky. Dostoyevsky. Oke. Notes from Under the Ground, Tolstoy. Iya. Wah, asik juga ini ya. Akhirnya saya switch gitu. Tadinya saya mau ngambil matematika atau fisika gitu. Aneh nih. Kita tuntaskan soal privacy ini. Anaknya Fadlison itu sekelas dengan anak saya. Di SMA dulu. Sekarang si cantik itu sekarang di mana? Oh di Inggris. Di Inggris. Ya. Anak saya di Inggris juga. Oh iya iya. Dia kerja sana. Dia kerja. Iya. Anak saya lanjut S2 di UCL. Nah, dia S1 S2 selesai, habis itu kerja. Oke. Bangga ya kita. Sebagai profesional lah. Tapi bukan sastra kan? Bukan, dia jadi trader. Jadi Anak saya juga trader. bukan. Saya kan juga sastra bos. Iya, Saya iya. sastra Indonesia kan. Iya iya iya. Nggak ada yang ngambil Sama-sama. sastra gitu. Nggak ada yang ngambil sastra. Oke. Saya rindu bro pertarungan kita di masa lalu. Iya, Ketika kita sama-sama di DPR dulu. Ada banyak isu di mana kadang-kadang kita sama-sama tergantung pada kepentingan masing-masing fraksi kita. Seperti itulah politik. Iya iya. Dan ada juga pertarungan kita ketika kita berbeda pada bagian. Ada satu yang harus saya tanyakan pada Anda bro.
Ini saya harus nimbang baik-baik untuk bertanya pada Anda. Tapi saya putuskan tadi, melewati pintu itu, enggak, saya harus tanya Fadlizon. Tibalah pertarungan presiden 2014. Anda masih selalu berada di dekatnya Pak Prabowo waktu itu. Berkali-kali saya ada di dekatnya Pak Prabowo itu, saya dengar, mana Fadlizon gitu. Anda membela Pak Prabowo. Saya membela Pak Jokowi. Iya. Oke? Betul. Dan kita bertengkar, berdebat. Asik lah pokoknya. Iya. Cuma dulu itu kita bertengkar tidak seperti sebagian sekarang yang gitu ya. Kita substansial waktu itu. Sekarang saya berada pada posisi yang berbeda. Saya harus menyatakan saya tidak lagi bisa membela seluruh agenda Pak Jokowi terutama di periode kedua. Hingga kemudian beberapa orang mengatakan, Anda tidak fair. Saya katakan enggak, saya dengan sangat sadar memilih ini. Anda berbeda sebaliknya. Pada beberapa bagian narasinya Anda itu tampak tidak membela sih, tapi memberikan permakluman pada beberapa yang dilakukan Pak Jokowi. Saya keliru enggak soal itu? Keliru. Oh, oke. Karena kalau saya kan termasuk, kita sama-sama di DPR waktu itu, kami oposisi kan. Tapi waktu oposisi periode pertama itu saya kira kita termasuk yang cukup kencang ya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika 2019 ketika partai tentu sudah bergabung dengan pemerintahan, di DPR saya masih berusaha untuk tetap kritis ya, karena amanat DPR. Tapi ya setelah itu tentu kita menyesuaikan diri lah, harus sejalan kan. Dan itu separuh lah, kira-kira 2,5 tahun, 2,5 tahun. Nah, jadi kebetulan juga saya setelah jadi wakil ketua DPR itu jadi ketua BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan jadi di IPU saya jadi standing committee, jadi executive committee. Jadi hampir sebulan saya bisa 4-5 kali Ketemu di luar negeri. Nah, jadi itu excuse saya tuh. Saya pahami bro. Jadi enggak, tapi saya menikmati perjuangan pertarungan diplomasi parlemen itu. Apalagi kita soal Palestina, saya jadi wakil ketua parlemen, Liga Parlemen untuk Palestina, Liga Parlemen Dunia untuk Palestina sampai sekarang. Walaupun sudah nggak di parlemen, tapi mantan parlemen masih boleh. Kemudian di beberapa organisasi anti korupsi, jadi presidennya Global Organization of Parliamentarians Against Corruption dan lain-lain. Jadi ya kebetulan aja pada waktu itu. Dan pernah beberapa kali ya, salah satu platform kita kan ya waktu itu kan Twitter, X dan lain-lain gitu. Memang ya saya kira saya sih tetap kritis lah selama anggota DPR itu. Enggak, kalau soal kritisnya iya, tapi yang saya maksud itu adalah pada format yang lebih besar. Anda kan elit. Secara kelembagaan di DPR Anda pimpinan saya, katakanlah seperti itu. Secara organisasi Anda pimpinan di Partai Gerindra. Ya. Tiba-tiba kemudian realitasnya ya harus bergabung kan gitu ya. Ya. Tentu saja harus ada penyesuaian. Harus ada dong. Nah, karena Anda Menteri Kebudayaan, maka kemudian pertanyaan pertama saya pada bagian ini adalah apakah layak atas nama stabilitas politik sebagai sebuah realitas itu bisa dipakai sebagai semacam alasan untuk menyederhanakan sebuah situasi hingga kemudian menyentuh wilayah kompleksitas sejarah yang bisa dipelajari oleh anak-anak kita. Maksudnya layak apanya tuh, Bung Akbar? Anda bersikap seperti itu kan sebagai menteri atau sebagai pimpinan DPR, di mana kemudian partainya Anda sudah bersama dengan Pak Jokowi waktu itu. Kita masih ada di situ tuh. Iya. Tapi kan Menteri Kebudayaan baru nih. Iya, tetapi bahkan sebenarnya sikap Anda kan sebelum jadi Menteri Kebudayaan. Iya. Saya sih sebenarnya. Kalau saya sih kalau yang lalu-lalu yang saya kritis itu saya
punya data dan argumentasi yang saya kira kokoh. Jadi Saya percaya bro soal itu. Jangan khawatir soal itu. Saya percaya itu. Cuma maksud saya adalah ini kan gini, Om Hadi, forum saya ini terlanjur dipahami oleh orang sebagai ruang cermin terutama bagi masyarakat politik untuk memotret realitas yang ada. Dan mereka pasti melihat, oh ini dua orang yang sering mereka lihat di berbagai forum bertengkar dengan argumen-argumen yang terukur. Setidaknya saya mungkin sedikit memuji diri saya pada bagian itu. Nah, maka kemudian saya menempatkan diri pada penonton atau warga di luar sana. Layakkah atas nama stabilitas politik sebagai sebuah realitas, karena realitasnya Anda bersama dengan Pak Jokowi, hingga kemudian kompleksitas sejarah itu kita bisa berikan permakluman? Saya kira siklus politik kita kan 5 tahunan ya. Dan kadang-kadang kita nggak bisa kalau saya melihat sih seperti kita membaca buku lah. Chapter ini sudah habis, kita buka chapter baru. Ya kan? Ya kan? Jadi kita bikin chapter baru aja. Makanya menurut saya ya kalau bicara masa lalu relatif nggak masa lalu yang kemarin ya. Kalau masa lalu dalam arti sejarah ya itu sampai kapanpun menjadi penting. Tetapi dalam konteks realitas politik sehari-hari, saya kira sekarang nih eranya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ini sedang menjalankan apa yang beliau mendapatkan mandat, dan menurut saya apa yang dijalankan oleh beliau inilah yang paling tepat. Tapi toleransinya sampai di mana Pak Menteri? Toleransi untuk permakluman tadi itu? Ya, kalau menurut saya Pak Jokowi itu adalah bagian dari chapter lalu. It's over. It's over. Udah selesai lah. Oke. Iya kan? Iya. Kalau menurut saya ya udah selesai dong. Kalau Pak Jokowinya kan sudah 2 periode, kan nggak mungkin mau mencalonkan lagi. Beliau juga kan ya waktu itu kan mengatakan akan kembali ke Solo gitu kan. Saya kira nggak ada masalah, itu semua bagus. Problemnya adalah Anda ini Menteri Kebudayaan. Jadi sekarang saya cantolkan Menteri Kebudayaannya. Saya menyukai bro bagaimana Anda mengambil peran yang sentral banget, tentu saja dengan topoksi Anda untuk berbicara tentang sejarah. Nanti kita akan bicara soal itu. Tapi saya cantolkan pembicaraan kita dengan ini adalah problemnya adalah apa yang kita lakukan hari ini itu adalah sebuah catatan sejarah. Ya kan? Hari ini kan kita kenapa sampai banyak orang bertengkar terutama di media sosial karena ada banyak catatan sejarah yang tampaknya mereka tidak terima. Maka urgent, penting saya ajukan pertanyaan kepada menteri saya yang berbicara dan mengurusin kebudayaan tentang sampai di mana toleransi itu bisa kita permaklumkan. Ya, tidak ada yang sempurna ya. Masalah kebudayaan ini kan kompleks, dan menurut saya banyak orang yang salah paham seolah-olah mereduksi kebudayaan ini hanya untuk kesenian, tari-tarian, nyanyi-nyanyi. Itu adalah salah satu ekspresi budaya. Tapi kebudayaan itu, kalau kita lihat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, objek pemajuan kebudayaan itu banyak sekali, mulai dari bahasa, sastra, ritus, manuskrip, adat istiadat, kepercayaan, ada pengetahuan tradisional, olahraga tradisional, permainan tradisional, bahkan pangan lokal, dan juga tentu seni. Seni subsektornya banyak lagi. Seni pertunjukan, seni tari, sastra, seni rupa, film, musik. Belum lagi nanti dari tradisi sampai yang kontemporer, sampai pop culture. Jadi luas sekali, nggak ada yang bisa lewat dari kebudayaan sebenarnya. Sejarah juga demikian, cagar budaya, warisan budaya tak benda, intangible cultural heritage. Jadi spektrumnya banyak sekali. Jadi kalau kita mau menyatukan, ya artinya persepsi semua orang, tentu agak sulit. Tetapi mana yang menjadi tren mayoritas dari pemikiran kita? Saya di dalam agenda kebudayaan ini meyakinkan masyarakat dulu bahwa kita ini adalah masyarakat yang mega diversity. Jadi kata diversity, keberagaman dan kekayaan kita itu sudah tidak cukup lagi dari kata diversity, tapi harus mega diversity karena begitu luasnya, begitu banyaknya ekspresi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote itu ekspresi budayanya kuat sekali.
Yang kedua, dari tempatnya Bung Akbar kita lihat juga lukisan-lukisan purba tertua ada di situ. Kemarin bulan Januari 67.800 tahun dari Muna. Itu yang tertua di dunia. Jadi kita harus membangun fondasi lagi dulu, reinventing Indonesian identity dari situ. Nah, supaya kita nih punya satu kepercayaan diri, identity yang kuat di tengah globalisasi ini. Dan saya kira ini misinya. Kemudian kebudayaan selain tentu yang pop culture, yang lain-lain itu. Saya sama sekali tidak punya bahan untuk mendebat Anda soal itu, bro. Saya terima itu. Saya masyarakat kesenian. Nah, Sejak dari sekolah. jadi yang bagian mana nih? Nah, maksud saya, karena ini kan forum politik ini. Ya, Ya mohon maaf, bro. iya nggak apa-apa. Saya masuk ke situ ya, karena budaya politik itu juga kan sesuatu yang sangat kita butuhkan hari ini. Iya. Saya yakin Anda memahami betul soal ini. Maka pemahaman kami di sini, tampaknya programnya Pak Fadlison sebagai Menteri Kebudayaan itu ada dua saya lihat layer yang sedang Anda ingin tekankan kepada kita semuanya. Pertama, budaya itu sebagai ruang dialog. Yang kedua, mungkin juga sebagai pagar identitas. Atau kami keliru memahami itu? Itu salah satu yang saya kira benar. Ruang dialog udah pasti ya. Tapi kita mau bicara politik, ya politik itu sebenarnya juga bagian dari kebudayaan kita. Oh iya, iya. Dan sebenarnya kalau kita mau bicara politik dengan realitas budaya kita misalnya nih ya, mau bicara soal pilkada langsung, bicara soal pemilihan presiden langsung atau tidak langsung, itu kalau kita runut, dulu Bung Hatta tuh pernah mengatakan demokrasi kita nih bukan demokrasi politik saja, yang bicara soal persamaan atau demokrasi ekonomi tentang kesejahteraan, tapi demokrasi budaya, demokrasi sosial yang berangkat dari kebudayaan, gotong royong. Jadi sebenarnya masyarakat kita tuh punya ciri khas demokrasi sendiri yang bukan template dari Barat gitu ya. Karena selama ini kita nih selalu menjadi seolah-olah kita ini template dari Barat, termasuk demokrasinya. Seolah-olah harus langsung, seolah-olah harus seperti cara mereka. Saya kira ada yang diadopsi, ada yang mungkin kita harus berakar dari kita. Musyawarah mufakat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menurut saya itu bagian dari esensi yang ditemukan oleh founding fathers kita gitu loh. Bahwa demokrasi kita harusnya begitu. Jadi pemimpin tuh harus punya hikmah kebijaksanaan. Gitu. Itu yang saya lihat sih. Sebagai sebuah mekanisme seperti yang Pak Menteri jelaskan tadi itu, ya begitulah ruang politik kita ya. Tapi sayangnya, tampaknya kalau tidak bisa dikatakan semuanya, hampir semuanya saya lihat itu menyerahkan diri pada mekanisme. Kita bicara tentang budaya politik itu tadi. Lagi-lagi kan ini adalah forum politik. Ya, tapi mekanisme siapa? Namanya kesepakatan ya. Kalau menurut saya, setelah era Orde Baru, ada euforia demokrasi kita semakin liberal, ekonomi semakin liberal. Karena memang itu dipaksa ketika itu melalui satu template yang saya bilang dari luar itu. Mau dicangkokkan seolah-olah demokrasi itu harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu namanya bukan demokrasi. Tapi dalam prakteknya apakah negara-negara besar, pemain-pemain besar yang atas nama demokrasi itu memainkan demokrasi? Iya. Kan nggak ada juga. Iya. Kita lihat itu. Harusnya demokrasi yang berakar pada budaya kita. Itu yang saya mau explore dengan Pak Menteri. Yang saya mau itu begini. Mekanisme adalah sebuah tata cara ya. Kita sepakati bersama undang-undang lah. 2%, 3%, berpendidikan segala macam. Tapi sebenarnya kita tuh menurut kami di sini di forum ini, kita betul-betul sering bermasalah dalam hal bagaimana membangun karakter budaya politik itu. Salah satu contohnya begini. Ada banyak politisi kita atas nama lembaga yang di mana dia berada tak lagi malu untuk mempertahankan keyakinan pada sesuatu yang sebenarnya itu melanggar adab dan logika kita. Sejujurnya banyak harapan kepada Pak Menteri untuk merombak itu. Apakah Anda Misalnya apa? Contoh misalnya ada sebuah kebijakan
yang notabene itu melanggar logika, melanggar adab, tapi mereka masih kekeh karena ada kepentingannya di situ. Kita bisa membuat catatan panjang sekali menyangkut ini, Pak Menteri. Ya, saya membayangkan begini, bantulah kami, para kambing-kambing ini, atas nama kewenangan yang Anda miliki itu, untuk membuat blueprint bagaimana budaya politik itu menjadi bermartabat kembali. Ya, saya kira ya benar sekali sih, tapi kita juga harus, kan seringkali juga ada dulu tuh kajian-kajian. Orang ketika berdemokrasi itu pendidikannya harus ada standarnya, GDP-nya harus sekian, gitu ya. Kan ada studi-studi tuh. Nah, tapi kita lihat di negara-negara tertentu yang pola demokrasinya agak beda ya. Misalnya seperti di Cina, kan dia semacam guided democracy juga gitu ya. Ala Cina atau di negara-negara yang lain itu ternyata mereka juga secara ekonomi makin maju, secara ya tergantung lah pilihan-pilihan itu. India mungkin polanya beda lagi, Rusia beda, atau di Brazil, Argentina. Ya saya melihat nggak ada yang sempurna ya, Bung Akbar. Bagaimana politik artinya penuh dengan kepentingan, dan kepentingan itu akan mencari jalannya. Ya kan, dengan berbagai macam cara gitu. Kepentingan itu ada cara-cara yang prosedural, ada cara-cara yang tidak prosedural. Nah, kalau dulu, tapi kan menurut saya demokrasi ini udah pilihan kita, demokrasi. Itu kalau dulu kan orang perang untuk mendapatkan kekuasaan, sekarang perang itu menjadi pemilihan umum gitu. Jadi itu juga kan semakin membuat kita beradab gitu. Cuman memang dalam mekanisme, dalam prosedurnya dan lain-lain, ya itulah orang kadang-kadang mengikuti bagaimana budaya setempat, kira-kira gitu. Nah kita ini menurut saya dari yang tadinya mungkin demokrasinya agak terpimpin dengan keterbatasan, tiba-tiba ada euforia tadi, terlalu cepat mungkin ya. Terlalu cepat ya? Mungkin, terlalu cepat. Kita tidak siap dengan efek dari apa yang kita lakukan sendiri ya? Coba kita lihat aja. Pemilu 99 berapa puluh partai yang daftar, lebih dari 100 partai, dan rata-rata semuanya dengan latar belakang aliran ideologi masing-masing, seperti membuka kotak Pandora ketika itu. Nah sekarang ya karena dengan 285 juta penduduk kan pasti kepentingan dan isi kepalanya semua beda-beda. Gitu. Saya itu agak mudah sih mengidentifikasi soal ini. Saya kembalikan aja per kita dulu. Seperti yang saya sampaikan pada bagian awal tadi. Kita sering bertengkar, berantem di ruang publik dulu ya. Tapi tak pernah kita saling melukai secara personally. Bagaimana kerasnya pertarungan kita dulu. Baik di televisi maupun di ruang-ruang parlemen. Itu menurut saya perlu ada kedewasaan berpolitik. Ya mungkin karena memang tidak terbangun budaya politik yang cukup untuk itu ya. Tadi mungkin yang bercakap-cakap, yang berdialog, bersilaturahmi, menurut saya kan biasa gitu. Saya kira itu yang mungkin perlu kita lakukan. Dan kalau menurut saya yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang kan itu. Malah Pak Prabowo itu lebih maju lagi. Merangkul. Bahkan ya itu seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo, seperti yang dilakukan oleh Abraham Lincoln dulu. A team of rival. Jadi rivalnya pun dijadikan tim gitu. Iya. Saya masih mencoba untuk berada di ruang itu, bro ya, Pak Menteri. Karena begini, pertimbangan saya itu karena saya mengenal Anda sudah puluhan tahun. Anda punya modal dan bakat untuk melakukan sebuah kebijakan mungkin bisa dianggap orang ekstrim. Salah satu contohnya adalah keberanian Anda. Nah ini saya butuh penjelasan. Karena banyak orang yang melakukan gugatan itu kepada Anda. Menulis ulang sejarah. Mungkin terlalu berlebihan bahasa saya. Tepatnya adalah penulisan sejarah nasional resmi. Kira-kira bahasanya begitu ya. Dua hal yang berbeda kalau orang bahasa itu bisa berisiko. Tapi coba berikan saya penjelasan Pak Menteri. Apa sih alasannya hingga kemudian Anda membuat sebuah kebijakan yang wow berani sekali itu? Ya karena kita udah lama gak nulis sejarah. Sederhana aja. Ya kan? Oke. Jadi bayangkan, saya kan cek waktu saya jadi menteri, kapan sih kita menulis sejarah lagi? Dulu ada buku SNI, Sejarah Nasional Indonesia, tahun 76 dibikin oleh Sartono Kartodirjo.
tahun 84, dibikin juga 6 jilid. Kemudian ada Indonesia dalam alur sejarah itu yang sifatnya tematik di zaman Pak SBY. Tapi yang Indonesia dalam alur sejarah itu terbit kalau tidak salah tahun 2008, pokoknya di zaman Pak SBY ya. Tapi tema-temanya juga masih di sekitaran reformasi. Kita tidak mempunyai satu buku sejarah yang secara runut ya menjelaskan dari mulai awal sejarah, awal peradaban dari 1,8 juta tahun yang lalu sampai kekinian. Tentu highlight ya. Jadi yang kemarin kami lakukan di tahun 2025, saya mengumpulkan para sejarawan. Jadi yang menulis sejarah itu bukan saya, tapi para sejarawan. 125 sejarawan dari 34 perguruan tinggi menulis sejarah Indonesia. Nah, nanti tahun ini kita akan pecah-pecah nih. Mulai dari segmen tahun 45 sampai tahun 50. Sejarah mempertahankan kemerdekaan. Kemudian sejarah Majapahit. Durasi waktunya dipisah lagi ya? Iya, maksudnya lebih detail. Jadi kalau kemarin itu umum aja. 11 jilid itu umum. Maksudnya highlight sampai era Pak Jokowi sampai pelantikannya Pak Prabowo. Itu nggak ada yang nulis. Jadi tidak ada yang menulis secara komprehensif. Nah, siapa yang mempunyai otoritas menulis sejarah? Kan para sejarawan. Tapi bagaimana kemudian kita harus memahami, tidakkah itu potensi itu kesleo di situ? Ya itu kan sejarawan yang punya otoritas. Pasti ada datanya, ada risetnya, ada pertimbangan-pertimbangannya. Dan kalau kita mau menulis sejarah, bagaimana kalau bukan sejarawan yang menulis? Kan semua orang juga berhak menulis. Bahwa Akbar Faisal kan bisa menulis sejarah. Siapapun di era sekarang ini boleh kan menulis. Tapi beda Om. Iya. Anda otoritas, Anda pemerintah gitu. Gimana kita bisa menjamin bahwa keseleonya atau tergelincirnya itu tidak membahayakan sejarah bangsa ini sendiri? Ya, kalau menurut saya pasti perlu ada koreksi. Misalnya ya, waktu itu saya termasuk mengatakan, coba diperiksa istilah Orde Lama. Orde Lama itu kan sebenarnya yang memberikan label itu adalah Orde Baru. Ya, saya mau menormalisasi Orde Lama. Maksudnya supaya sejarah kita ini lebih netral dalam arti lebih proporsional. Jadi apa yang terjadi pada era Orde Lama itu. Tapi teman-teman waktu itu PDI termasuk yang keras menolak. Termasuk Bu Puan juga menolak. Kenapa Orde Lama dihapuskan? Kira-kira gitu kalau nggak salah saya baca. Loh saya bilang justru kita mau memperbaiki narasi tentang Orde Lama. Karena istilah Orde Lama tuh Bung Karno tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama. Bung Karno tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama? Tidak pernah dong. Kenapa ada istilah Orde Lama? Karena lahir Orde Baru. Nah, sebenarnya eranya Bung Karno itu saya tanya Mas Guntur, Mas To, lebih cocok disebut sebagai Orde Dasar. Gitu. Nah, jadi kan bagus dong. Jadi kita ingin bagaimana sejarah itu dalam satu tone. Ya memang saya menyebutnya tone yang positif gitu ya. Supaya ya kalau ada ruang, kalau mau ada yang tone negatif ya orang kan bebas menulis. Tapi ini sebagai sebuah karya dari para sejarawan, nanti ya kalau elaborasinya ya silakan gitu. Tapi bagaimana kita menempatkan itu, termasuk memang para sejarawan ini termasuk menulis misalnya era Jepang. Selama ini kan disebutnya occupation, pendudukan. Tapi para sejarawan menilai bahwa itu juga kolonialisme, itu juga imperialisme. Nah, ada juga yang memprotes dari pihak Jepang pada saya gitu. Tapi kan kita serahkan pada para sejarawan. Yang mengganggu memori banyak orang menyangkut penulisan sejarah itu Pak Menteri adalah, ini di karakter kita ya, beda kalau di luar sana. Ya. Keberanian itu untuk menuliskan kebenaran itu sendiri, sepahit apapun itu. Iya, dan itu kan pasti dengan data dan argumentasi. Iya. Bukan karena ideologi. Kalau orang PKI misalnya menulis sejarah pasti versinya PKI. Betul. Iya kan? Betul. Kalau orang yang anti PKI pasti sejalan dengan itu. Tapi misalnya peristiwa 65, apa itu kudeta atau bukan? Udah pasti itu kudeta. Itu dinyatakan sendiri oleh para tokoh.
peristiwa pemberontakan PKI 48, apakah kudeta atau bukan? Itu kudeta. Memang mereka mau melakukan kudeta terhadap Soekarno-Hatta. Ya itu dia. Kalau isu seperti itu kita sudah bisa menerima bahwa PKI adalah musuh bersama, maka semua orang berani menulis PKI itu buruk. Tapi ada banyak bagian sejarah kita, terutama sejarah para elit kita, yang kemudian kita anggap sebagai tokoh, apalah segala macam itu, yang tampaknya banyak ditulis dengan menyesuaikan setelnya itu disesuaikan dengan frekuensi di mana dia berada gitu ya. Makanya menurut saya pada waktu itu juga kita ingin apa sih program dan pencapaiannya. Nah, biarlah ya nanti yang hal-hal detail termasuk kelemahan, kekurangan. Karena kalau kita hanya mau menulis kekurangan juga bisa jadi set sejarah sendiri dari mulai Bung Karno sampai iya kan? Betul. Gitu loh. Itu pasti banyak. Siapa yang sempurna? Gitu loh. Nah, maksud saya yang kita tulis itu programnya apa, pencapaiannya apa, bagaimana, itu satu perjalanan ya yang menurut saya ini penting bagi sebuah proses nation building gitu. Karena kita melihat bahwa sejarah itu penting, tapi ada hal-hal yang memang sudah menjadi fakta hukum, yang sudah menjadi satu kesepakatan bersama, itu ya tidak bisa dihilangkan begitu saja. Tapi mohon maaf Pak Menteri, kalau kemudian karakter dan budaya penulisan sejarah itu seperti yang saya sampaikan tadi, tidakkah kita telah melakukan kesalahan bahkan pada saat niat penulisan sejarah itu kita mulai? Enggak. Kan yang menulis sejarah sekali lagi adalah para sejarawan. Iya betul, yang tapi ahli. realitasnya mereka juga ternyata tidak mau terlalu berani, saya gunakan kata berani untuk menuliskan apa adanya. Iya, sekarang untuk mereka mau menuliskan, ini kan dibuat sebagai sebuah tim. Iya. Mereka dialog, diskusi. Terus terang saya nggak ikut campur. Saya tidak intervensi gitu ya. Cuman saya memperlihatkan bahwa ya perlu ada satu tone yang positif lah gitu ya. Nah, hal-hal yang mungkin nanti kekurangan, negatif itu kan bisa mereka buat tulis sendiri dan lain-lain ya, berdasarkan kajiannya masing-masing gitu. Tapi banyak hal yang menurut saya memang kita belum pernah tulis. Ya. Ini yang Karena itu saya setuju itu. Bahkan, contoh misalnya ya, saya itu agak kaget loh. Untuk pertama kalinya ada keberanian kita secara komunal sebagai sebuah bangsa tuh mengatakan, enggak tuh, Indonesia enggak dijajah 350 tahun oleh Belanda. Itu keberanian menurut saya. Sebenarnya berapa tahun kita dijajah? Ya, yang dijajah itu siapa? Kan bukan Indonesia itu pada saat itu. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia tidak pernah dijajah. Yang dijajah Indonesia baru 17 Agustus kok. Iya Kan? Gitu loh. Okay. Indonesia tidak pernah dijajah. Baru mau dijajah itu tahun 45 sampai 50 ada yang berpendapat begitu. Tetapi karena dalam rangka nation building kita dibikinlah 350 tahun. Tapi kan nanti orang kan bertanya, benar gak sih Indonesia dijajah 350? Nanti cucu-cucu kita generasi penerus kok bisa kita negara hebat kayak begini dijajah oleh negara kecil di sana gitu ya. Jadi menurut saya ini perlu ada satu penjelasan yang lebih konkret, dan udah saatnya, karena udah 80 tahun kita merdeka, bahwa yang kita tonjolkan itu adalah perlawanan kita. Jadi perlawanan misalnya di Jawa, perlawanan di Sumatera, di Sulawesi, di Bali, di Lombok, Puputan, mana-mana. Jadi yang kita tonjolkan perlawanannya. Kalau secara kasuistik kan Aceh baru tahun berapa ditaklukkan? Tidak 350 tahun. Kalau boleh dibilang mungkin 30-40 tahunan misalnya gitu ya. Atau di daerah lain mungkin ada yang tidak terjajah. Ada yang berkolaborasi. Kalau kita tuliskan, bayangkan, kesultanan dan kerajaan kita juga banyak yang menjadi kolaborator ketika itu. Ada yang berpihak kepada Belanda. Iya. Gitu. Hingga kemudian yang berpihak pada Belanda itu atas nama menyelamatkan harkat dan martabat kerajaannya, itu akhirnya dianggap sebagai pengkhianat dalam konteks Indonesia. Iya. Karena kita berbeda dengan Belanda pada saat itu. Ya menurut saya, ya memang fair juga ya kalau memang kita tulis kembali sejarah itu ya. Iya, tapi menurut saya itu domain yang mungkin ditulis oleh para sejarawan secara individual atau secara kelompok atau di akademis, universitas gitu. Itu menurut saya ruang. Kan nggak mungkin, kita kan hanya mencatatkan dulu secara, nanti ada sejarah Majapahit, sejarah Sriwijaya, sejarah Pajajaran, Samudra Pasai.
Kita ingin buat ini. Karena menurut saya, dan ini selalu diulang-ulang juga oleh Pak Prabowo, nasionalisme ini sangat penting. Nasionalisme ini yang perlu dibangun kembali untuk menghadapi dunia yang sedang sakit ini. Gitu loh. Saya ada mencatat di dalam pidato Kebudayaan. pidato kebudayaan ini Anda menyebutkan ada 2 kata yang bagus menurut saya. Dan saya butuh penjelasan. Infrastruktur makna. Di mana kemudian ini bisa menopang legitimasi kekuasaan. Seperti apa makna dari apa yang Anda tuliskan di dalam pidato kebudayaan Anda ini? Ya, maksudnya adalah sebenarnya pada umumnya adalah kita ingin budaya ini menjadi bagian dari sebuah proses untuk membentuk satu nation building. Kalau kata Ben Anderson dulu, imagine communities, ya. Dan itu juga memberikan satu pemaknaan kan terhadap identitas, jati diri, kekuatan dari bangsa itu sebagai binding powers. Karena kita nih mega diversity, jangan sampai perbedaan itu menjadi ancaman, tapi bagaimana perbedaan itu menjadi justru potensi kekuatan kita. Dan itu yang saya kira kita on the right track dalam soal itu. Bhinneka Tunggal Ika itu menurut saya on the right track kita. Ada kesadaran itu dari seluruh pihak. Kita tidak, makanya saya mengatakan kita ini bukan nation state harusnya. Kita ini adalah civilizational state, negara peradaban. Karena kita dibangun dari satu peradaban yang juga sudah sangat panjang. Kalau nation state itu ada kecenderungan, sekali lagi ada kecenderungan, itu homogen. Misalnya orang Jepang atau di Cina itu memang mayoritas 95% bangsa Han gitu ya. Tapi kalau kita itu benar-benar beragam. Masyarakatnya beragam, identitasnya beragam. Yang luar biasa keberagaman itu yang menurut saya 1340 etnis setidaknya, 718 bahasa, belum warisan budaya tak bendanya itu luar biasa. Jadi kita ini civilizational state gitu. Jadi ini yang perlu, saya kira kesadaran yang kita perlu bangun gitu. Oh, itu yang Anda maksud dengan infrastruktur makna itu tadi? Ya itu salah satu lah, itu kan hanya penyebutan aja. Saya pernah berada pada komunitas kebudayaan, Pak Menteri. Jelek-jelek begini pernah. Iyalah kan seniman juga. Puluhan tahun saya berada di situ. Dan 30 tahun yang lalu itu saya agak gelisah dengan sebuah realitas yang saya pikirkan. Dan saya yakin bukan hanya saya memikirkannya. Apa itu? Kecintaan kita pada budaya, pada masing-masing komunitas. Saya orang Bugis, begitu bangga pada komunitas Bugis, budaya Bugis, Jawa dan segala macam. Memang seharusnya seperti itu. Tapi ada satu yang menurut saya celah yang harusnya ini harus segera diformulasikan dengan baik. Di mana kemudian cara pandang kita itu lebih banyak melihat ke belakang. Bagaimana kerajaan dulu itu berkembang mempertahankan diri. Kita tampak tidak punya keberanian untuk melihat ke depan. Di mana ke depan itu adalah teknologi, di mana ke depan itu adalah segala hal yang berbau dengan kemajuan. Anda berpikir sama nggak dengan saya? Ya sebenarnya kan antara masa lalu, masa kini dan masa depan itu nggak bisa dipisah ya. Kalau kita mau tahu masa kini ya lihat masa lalunya. Kalau mau melihat masa depan ya apa yang kita lakukan sekarang. Iya. Jadi saya lihat sebenarnya kita tuh sudah maju kok. Di zaman itu ya, sebagai contoh nih saya perlihatkan. Manik-manik. Manik-manik ini kita itu udah ada artikelnya juga. Kalau kita lihat di kuburan dari Silla Empire di abad ke-6 di Korea. Di Gyeongju. Saya ke sana tahun lalu. Tahun 94 saya juga pernah ke sana. Kuburan-kuburannya besar kayak bukit. Ditemukan manik-manik di dalam kuburan itu sebagai bekal kubur. Dari mana manik-manik itu? Dari Jawa Timur. Kita ini sudah menjadi eksportir di zaman itu. Lihat Borobudur di abad, walaupun disebutnya di abad ke-9, tapi mungkin proses pembuatannya dari abad ke-7, ke-8 gitu ya. Itu sudah sangat maju sekali. Kita sangat maju, sangat advance pada zamannya. Orang-orang di Sulawesi bisa melukis di dinding-dinding gua purba
50-an ribu tahun lalu, 60-an ribu tahun yang lalu. Ya kan? Itu kan luar biasa. Jadi kalau kita ini, ya menurut saya punya modal kemajuan. Kalau ke depan, kalau menurut saya itu lebih wajib lagi, karena kearifan lokal kita ini kan mega laboratori juga. Kalau kita lihat Darwin itu punya teori origin of species, itu antara lain dipengaruhi oleh Alfred Wallace yang meneliti di Indonesia atau waktu itu di Ternate. Dia menulis Letter from Ternate. Rumphius di tahun 1600-an itu meneliti dan membuat buku yang luar biasa tebal tentang Head Amboin Screwed Book. Dan jadi kita ini pusat ilmu pengetahuan juga. Saya kayaknya nggak lengkap tadi menyampaikan itu yang saya maksud itu tadi. Betul Pak Menteri, saya nggak bantah itu. Iya. Di kampung saya ada sejarah yang ditulis tentang seorang lelaki hebat dari Makassar bernama Karaeng Patingaloang. Karaeng Patingaloang itu telah menciptakan teleskop di mana dia mendebat pikiran Kopernikus dengan Ptolemeus di masa itu. Di masa itu. Iya kan gitu. Jadi yang saya maksud itu adalah kesadaran generasi pertengahan ini kok tampaknya nggak seperti itu. Maka kemudian sebenarnya saya berharap itulah yang disentuh oleh Kementerian Kebudayaan. Ya, sebenarnya bukan hanya Kementerian Kebudayaan, tapi secara keseluruhan. Oh ya, tentu saja ya. Nah sekarang ini kesadaran ini ada di Pak Presiden, Pak Prabowo. Dengan mengutamakan misalnya STEM, Science, Technology, Engineering, and Math. Jadi Science, Teknologi, ya Engineering, dan Matematika. Karena ini juga yang mungkin kita perlu afirmasi sekarang ini. Banyak orang-orang hebat, orang-orang pintar di kita. Tapi mungkin tidak mendapatkan kesempatan. Makanya Pak Prabowo ini, ayo benar-benar beasiswa banyak, mau ke luar negeri atau kemana untuk belajar. Dan menemukan, ya kita nih ya mungkin kurang untuk invention. Bagaimana menemukan, jadi penemu-penemu. Dulu itu kan harus berangkat dari curiosity. Yeah. Jadi keingintahuan. Kalau kita lihat ya misalnya dari soal musik. Bagaimana dulu musik kok bisa direkam? Ada nggak yang memikirkan? Nah memang dulu orang-orang di barat ya setelah Renaissance itu luar biasa. Tapi sebelum di Renaissance, di zaman era ketika Islam menjadi Golden Age, di zamannya Al-Khawarizmi, ya di zamannya Al-Farabi, Ibnu Sina, itu luar biasa. Nah, tetapi kemudian setelah ada Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, mereka berlomba-lomba untuk saling menemukan sesuatu, terutama pasca revolusi industri. Itu dia. Betul. Nah, sebagai contoh nih, karena ini terkait dengan kebudayaan juga, musik. Saya sampai membeli alatnya, mencari bagaimana dulu awalnya mereka berpikir musik itu direkam. Karena musik itu kan dari musik box saja yang sangat mekanik gitu ya. Kemudian dia bisa menemukan musik itu rekam awalnya pakai styrofoam, kemudian pakai wax, ya kemudian itu pakai styrofoam dari bahan wax itu, akhirnya bisa didengarkan. Kemudian menjadi gramafon selak, gramafon vinil, baru kemudian menjadi tape, ya reel to reel, kemudian menjadi kaset, menjadi CD, ya sekarang menjadi digital. Tapi maksud saya perjalanan ke situ itu kan nggak bisa dipisahkan dari masa lalu, dan lompatan-lompatannya sekarang ini besar. Menurut saya memang benar kita harus mencapai lompatan-lompatan itu dan berangkat dari hal-hal yang sehari-hari kan. Kebutuhan kita ini apa? Oh, sampah banyak. Bagaimana supaya sampah ini menjadi energi? Pak Prabowo bikin program From Waste to Energy. Jadi kita nih banyak ketinggalan dalam banyak hal, ya mungkin karena policy-policy di masa lalu yang kurang. Janganlah sampai ke wilayah teknologi. Dalam hal budaya antri aja kita parah betul. Tapi udah lumayan dong sekarang. Nggak, kalau dulu, kalau di Soviet dulu, untuk kalau orang tidak antri bisa ditembak. Kan nggak sampai di situ juga kita ya. Kita dikasih besi, ya kan? Lama-lama orang sadar. Akhirnya bisa gitu.
Oke, sayang sekali kita tidak punya waktu berjam-jam untuk berdiskusi dengan Pak Menteri. Saya buat menjadi terfokus pada apa yang ingin saya ketahui dari diskusi ini, Pak Menteri. Jadi sekarang ini program Anda ini masih pada identifikasi dan beberapa langkah yang tampaknya memang sudah agak jauh juga ya. Katakanlah misalnya identifikasi karakter budaya pada masing-masing wilayah dibukukan dan segala macam. Baru sampai ke situ ya? Enggak. Udah banyak. Jadi mulai dari pelindungan kebudayaan dan tradisi. Itu yang sifatnya tangible dan intangible. Kemudian diplomasi kebudayaan, promosi kebudayaan, kerjasama kebudayaan. Dan yang di sini yang juga penting adalah bagaimana pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Ada talenta-talenta, kita membangun ekosistem sastra, melalui manajemen talenta nasional, ekosistem seni rupa, ekosistem musik, ekosistem film, dan juga ekosistem seni pertunjukan. Nah, mungkin banyak yang lupa nih Bung Akbar, bahwa kita punya perintah konstitusi, pasal 32 ayat 1, Undang-Undang Dasar 45, bunyinya adalah, ini hafal, hari pertama nih saya hafalin sebagai menteri. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya. Itu konstitusi ya? Konstitusi. Ini perintah konstitusi. Okay. Dan ini pasal 32. Sebelum pasal 33. 33 bicara ekonomi. Jadi bicara material. Tapi pasal 32 itu bicara yang imaterial. Bicara soal kebudayaan. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Jadi ini program yang sangat besar. Ini bagaimana memajukan kebudayaan kita menjadi sebuah soft power, menjadi gelombang, menjadi Indonesian waves. Seperti halnya Amerika punya Hollywood, bagaimana India punya Bollywood, atau Korea sekarang dengan K-pop, dengan drama Korea itu menjadi Korean Hallyu atau Korean waves. Gitu. Dalam bayangan Anda, kata-kata ini tidak bisa kita lepaskan pada rutinitas waktu politik itu ya. Anda sebagai menteri bisa 5 tahun, bisa juga barangkali tiba-tiba pindah ke kementerian yang lain. Kita nggak tahu lah. Dalam bayangan Anda, katakanlah 5 tahun itu sendiri. Apa yang paling bisa kita capai dengan seluruh yang Anda bikin di Kementerian Kebudayaan ini? Pertama membangun ekosistemnya dulu. Karena kalau udah ada ekosistemnya akan ada keberlanjutan. Menghidupkan ya tadi mulai dari museum, cagar budaya, warisan budaya tak benda, kemudian pop culture, terus semua ekosistemnya ada, sanggar-sanggar, semua itu merasa hidup. Dan kebudayaan ini kan seringkali terpinggirkan. Dan kalau kadang-kadang di daerah-daerah itu dianggap itu paling belakang. Kalau orang mau membuang pejabat itu taruh aja di museum, di perpustakaan. Kira-kira begitu ya. Betul. Nah ini padahal kita tahu, kita sama-sama udah banyak ke berbagai negara, justru yang namanya museum, perpustakaan, galeri itu di etalase paling depan. Itu kurator seni itu pekerjaan yang paling bergengsi itu. Iya, karena itu adalah satu etalase peradaban mereka. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Sekarang kita mulai. Alhamdulillah misalnya pengunjung Museum Nasional tuh naik 400%. Oh ya. Sekarang kalau mungkin silakan datang ke Museum Nasional. Yang datang itu ribuan orang sehari. Kalau weekend bisa sampai 6.000, 7.000. Kalau liburan bisa di atas 10.000. Rekor itu hampir 13.000 sehari. Itu bisa bikin kemacetan. Setelah tentu saja harus ada narasi yang baik, storyline yang baik, penampilan yang baik. Udah kita buat seperti internasional. Nah kita ingin di daerah-daerah juga begitu. Cagar-cagar budaya seperti Borobudur dan juga yang lain-lain yang jumlahnya sekarang cagar budaya nasionalnya saya tingkatkan dari tadinya 228 sekarang jadi 313. Pak Menteri, ada satu yang dan ini menuju ekonomi budaya, cultural economy. Ini yang penting. Nah, cultural economy and cultural industry ini adalah masa depan. Orang memakai IP, itu kan budaya. Setuju. Intellectual property. Setuju. Nah, ini yang kita ini belum sama sekali kita maksimalkan. Saya membayangkan misalnya di kampung saya kan kami pembuat sutra ya. Sutra itu kan
sekarang ini cuma dibikin sarung. Saya membayangkan itu masuk ke etalase di merek-merek terkenal di New York dan Paris, itu kan luar biasa ya. Harus hilirisasi. Jadi hilirisasi bukan hanya urusan Apa itu? urusan yang sumber daya alam ya. Iya. Oke. Iya, hilirisasi juga dari misalnya wastra kita luar biasa. Di Sumba, di Sumatera tuh hampir seluruh, di mana-mana. Saya pengen tahu apa realitas sumbatan yang Anda hadapi dengan seluruh program yang besar itu tadi. Kemarin saya lihat keributan di Istana Solo ya. Keraton Solo. Ya, ini bisa dianggap hambatan atau bagaimana. Tetapi maksud saya begini, ada realitas keributan itu juga terjadi di masing-masing unit-unit budaya. Katakanlah istana di berbagai daerah. Ya. Secara politik itu bisa mengganggu kredibilitas dan apalagi namanya itu konstelasi politik yang ada. Katakanlah misalnya di istana begini mendukung ini satu, itu bisa budaya malah menjadi sebuah entitas politik yang tidak menyenangkan bagi kebudayaan kita. Anda menemukan situasi itu nggak di berbagai tempat? Iya, ada di beberapa tempat. Biasanya yang asetnya banyak. Ya kan? Kalau nggak ada aset nggak ada keributan. Biasanya gitu kan. Jadi kalau kita lihat, kita ini kan udah Republik Indonesia. Kerajaan dan kesultanan itu sudah menjadi bagian dari simbol-simbol budaya, pemajuan kebudayaan, dan bahkan sudah menjadi salah satu enklave kebudayaan yang penting. Tetapi kan kita tidak mau menghidupkan lagi kerajaan dong, ya kan? Atau kesultanan atau apalagi namanya gitu. Jadi tapi itu merupakan bagian dari realitas kita yang kita jaga. Nah, dalam hal ini pemerintah atau negara kan harus hadir. Misalnya cagar budaya. Ketika itu menjadi cagar budaya nasional seperti di Keraton Solo. Nah, kita kan harus menjaga mulai dari bangunan-bangunannya dan lain-lain, jangan sampai dibiarkan mangkrak rusak. Nanti pemerintah juga yang disalahkan, negara tidak hadir. Yang di Solo itu kenapa sih sampai selalu ribut kayak gitu? Ya, selalu ribut loh, ya, bukan hanya sekali karena loh. ada perebutan di antara keluarga. Siapa yang berhak untuk menjadi penerus dari Pakubono? Ya sekarang ini jadi ada dua. Karena ada dua itulah maka saya menunjuk Panembahan Agung Tejo Wulan sebagai pelaksana di dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemajuan kebudayaan sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau kita mau membantu merevitalisasi ya melalui ini gitu. Soal urusan siapa yang mau menjadi raja ya urusan mereka lah. Di keluarga itu silaturahmi, diskusi, dialog, musyawarah mufakat. Katanya sumbangan dari pemerintah selalu kurang untuk menjaga cagar itu. Ya karena mungkin karena konflik yang berkepanjangan itu juga, makanya kita ingin lebih kondusif ke depan itu. Tapi kalau tidak ada sumbangan ya lebih rawan lagi gitu ya. Nah, dan ini kan amanat dari undang-undang gitu ya. Jadi kita ingin nanti Pak Prabowo tuh punya perhatian keraton-keraton, istana-istana kerajaan-kerajaan ini yang masih ada harus diperbaiki. Ya mulai dari Sumatera sampai ke daerah-daerah yang lain kita perbaiki. Dan ini sedang kita jalankan pelan-pelan dengan segala keterbatasan juga ya. Karena berapapun kan fokus pemerintah kan sekarang prioritas pada hal-hal yang juga sangat penting, basic. Soal swasembada pangan, swasembada energi, makan bergizi gratis, hilirisasi, ini kan ekonomi. Nah ini sambil jalan kita lakukan juga. Karena ini juga akan menuju ekonomi budaya. Saya membayangkan ya misalnya ya kalau keraton dimanapun itu dibuka untuk umum dan tempatnya bagus. Itu bisa menjadi destinasi wisata budaya, wisata sejarah, wisata religi, wisata kuliner, ya wisata untuk wastra, macam-macam. Dan itu akan penghasilannya luar biasa. Saya kembalikan diskusi kita pada karakter forum ini, dan ini pertanyaan terakhir saya kepada Pak Menteri. Bahkan kelompok budaya yang kita sebut ini tadi adalah kerajaan-kerajaan dan atau karakter situs-situs budaya di daerah itu
para pelakunya itu manusia-manusianya itu lebih banyak menjadi manusia politik sekarang atas nama elektabilitas. Oke. Wajar lah. Wajar. Tetapi ada efek yang ternyata menjadi berisiko juga bagi kita. Apa yang saya maksud adalah ada suara dari kerajaan itu di mana mereka sering melakukan pertemuan yang ingin meminta kembali mandat yang mereka berikan kepada pemerintah Republik Indonesia agar kemudian dikembalikan kepada mereka dengan alasan pemerintah pusat gagal mengemban apa harapan mereka ketika mereka menyerahkan kewenangan-kewenangan politik itu kepada pemerintah pusat di masanya. Apa tanggapan Pak Menteri? Ya, kita udah sepakat dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu menurut saya sudah final ya. Maksud saya dalam arti sebagai sebuah negara kita ini udah final. Soal variasi bentuk dan lain-lain kan sudah diatur oleh konstitusi kita dan undang-undang dasar kita. Jadi kalau soal mengembalikan itu ya berarti memberikan ruang bagi perpecahan dong. Nah ini yang kita tidak bisa beri ruang untuk itu. Karena menurut saya persatuan nasional ini sudah final dan kita membutuhkan persatuan nasional yang kuat gitu. Apalagi di tengah tadi gejolak dunia geopolitik yang sedang tidak bagus ini gitu ya. Persatuan itu modal kita. Karena dengan persatuan ada stabilitas. Stabilitas itu yang membuat kita bisa bertahan, survive gitu ya. Kita lihat banyak negara yang sekarang ini terancam, bahkan terancam sampai hal-hal yang sangat mendasar. Dicaplok, perang dan lain-lain gitu ya. Tapi kita alhamdulillah termasuk aman. Ini jangan take it for granted gitu. Nah tentu saya kira ini memerlukan kesadaran dari semua pihak. Jadi jangan sampai kita mau dipecah belah lah untuk hal-hal seperti apalagi ini sesuatu yang sudah dulunya juga sudah selesai. Dulu kan ya secara historis kita sudah tahu dan banyak raja-raja itu yang luar biasa memberikan, menyerahkan kepada republik pengabdian. Itu harus kita hormati, kita hargai. Kalau ada tiba-tiba suara-suara seperti itu saya kira ya itu mengabaikan apa yang menjadi leluhur atau pendahulu-pendahulunya. Pak Menteri, terima kasih ya. Penjelasan yang sudah lama kita tunggu, ada banyak yang kita bicarakan tadi. Tidak semuanya kita bisa bahas secara detail, tapi karena waktu ya. Dan saya berharap lewat politik budaya yang secara organisasional itu diserahkan kepada Anda, itu bisa merajut kembali hal-hal yang perlu kita rajut sebagai sebuah bangsa. Tidak akan Nusantara ini dibangun dari unit-unit kecil bernama kerajaan-kerajaan yang kita bahas pada bagian terakhir tadi. Itu harapan saya Pak Menteri. Terima kasih Bung Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, itu diskusi saya dengan Menteri Kebudayaan. Saya yakin ada 1-2 orang yang mengatakan gini, ayo dong seperti dulu lagi. Berbeda sekarang. Saya tidak lagi di DPR dan beliau bukan lagi di DPR. Sekarang mereka beli pemerintah. Yang kita bisa lakukan adalah menanyai beliau apa yang Anda lakukan dan kemudian bagaimana mengeksekusinya. Tentu saja komunikasi itu harus kita bangun. Salah satunya melalui dengan forum-forum seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.